Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sahabat solehku dimanapun berada, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa untuk kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk kembali membuka mushaf Quran, karena ini sangat penting dalam hidup kita. Bagaimana kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana kita berkomunikasi dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Setidaknya kita akan mendapatkan ada beberapa janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Di antara janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengabulkan apa yang kita pinta, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ada saat-saat yang mustajabah untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara waktu-waktu yang mustajab dalam kita berdoa adalah pada saat kita berbuka puasa. Sepertiga malam di antaranya, pada saat kita mendengar antara adzan dan iqamah. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tagih, kita minta, akan kita buktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonan dan permintaan kita. Saatnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah. Hindarkan kami dari berbagai macam penyakit, berbagai macam wabah yang selama ini benar-benar menakutkan kita, sehingga kita harus mengkarantina diri, sehingga kita harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan difatwakan oleh para ulama untuk tidak banyak dalam keramaian bersama orang-orang yang berjumlah banyak. Maka di situ sebaiknya kita tetap stay at home dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon agar semuanya mendapatkan solusi yang terbaik. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tagihlah janji Allah itu. Janji Allah yang lain dalam Al-Quran adalah fadhkuruni adzkurukum. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Sehingga tidak ada kata bahwa kita hidup sendirian. Sudah tidak ada lagi yang mau menemani kita. Sudah tidak ada lagi yang mau membersamai kita. Pesan ini saya sampaikan khususnya kepada mereka yang dinyatakan PDP atau ODP. Ingat, Allah bersama kalian. Ingatlah Allah di saat-saat seperti ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu mengingat kita ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun janji yang harus kita tagih. Maka jangan pernah merasa kesepian di dalam ruang isolasi. Jangan merasa kesepian di ruang karantina. Karena sesungguhnya di situ Allah memberikan kesempatan kepada kita, kepada Anda semua, untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dengan sholat-sholat sunnah? Apakah dengan membaca buku-buku agama?
Apakah dengan membaca Al-Quran? Apakah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka fadhkuruni adzkurukum adalah janji Allah yang kedua yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita semua. Apa janji itu? Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah katakan, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Apakah dengan lockdown ini kemudian kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan kondisi semacam ini kemudian kita menjadi rapuh? Tidak, sahabat solehku. Kita akan semakin kuat. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur itu kita buktikan. Kita akan menghatamkan Al-Quran dalam karantina kita. Kita akan senantiasa membaca zikir pagi dan petang dalam karantina kita. Kita akan banyak melaksanakan salat-salat sunnah dalam karantina kita. Dan ini kesempatan yang mungkin tidak kita dapatkan ketika kita masih bebas berkeliaran, beraktivitas dengan kesibukan dunia kita. Mungkin di saat-saat kesibukan kita, kita lupa dengan sholat duha, kita lupa dengan baca Quran, kita lupa zikir ba'da shalah, kita lupa zikir pagi dan petang. Tapi dalam suasana yang semacam ini, yang kita alami bersama, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu lagi janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Dan pahalanya tidak bisa diukur dengan apapun. Karena sesungguhnya Allah akan memberikan surga bagi orang-orang yang bersabar. Maka ista'inu bis sabri was salah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong dalam mencari solusi kehidupan yang kita hadapi. Sahabat solehku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba kita diperkenankan oleh Allah untuk menagih janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya, sebagaimana firman-Nya, la yukhliful mi'ad. Allah zat yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sahabat solehku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat untuk kita semua, membawa faidah untuk kita semua, agar ke depan kita jauh lebih dekat dari Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.